Shalom, senang ya dapat beribadah kembali hari ini dengan Bapak Ibu di sini. Saya akan berkhotbah dari kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai 4. Saya akan berkhotbah dengan judul Waiting for God's Help, menantikan pertolongan Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai 4 dengan judul menantikan pertolongan Tuhan. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah contoh sebuah nyanyian ziarah atau mazmur ratapan. Seperti namanya, umumnya mazmur atau nyanyian seperti ini dinyanyikan oleh umat Tuhan pada saat mereka mengalami kesulitan yang begitu berat dalam hidupnya. Termasuk juga ketika mereka mengenang kehancuran Yerusalem. Kalau yang terakhir ini sangat berkaitan, maka boleh juga kita lihat latar belakangnya sejenak lagi dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 paling tidak. Di dalam Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 4 ini diperlihatkan kepada kita betapa sulitnya umat Tuhan ketika mereka itu dalam pembuangan. Demikian bunyinya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon, ketemu Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 4. Saya ulangi ya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Kata mereka, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Tetapi bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Begitu berat keadaan umat Tuhan. Mereka dihina begitu rupa. Tetapi di dalam Mazmur ini tadi mereka tidak balas. Mereka memandang kepada Tuhan. Mereka menantikan pertolongan dari Tuhan, mengadukan semua kepada Tuhan saja. Dan sungguh percaya bahwa Tuhan akan membawa kelepasan. Dan dalam sejarah Bapak Ibu, Mazmur ini terjawab. Tuhan memulihkan bangsa itu. Dan dialah sekarang juga menjadi contoh nyata. Apa yang kita baca dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai 4 ini menjadi teladan bagi kita. Suatu ketika kita bisa mengalami namanya kesusahan. Kita bisa mengalami kepayahan. Bahkan kita suatu ketika bisa terusir dari tempat di mana kita suka tadinya. Kita mengalami semacam pembuangan. Kita diungsikan. Tidak boleh ditengok misalnya di rumah sakit. Bahkan ada yang di penjara. Belum lagi masalah-masalah ekonomi, masalah persoalan rumah tangga, perjodohan, keturunan setelah menikah, lalu nanti kita masa-masa menjelang pensiun, mulai lagi digerogoti oleh perasaan-perasaan bagaimana nanti ke depannya.
Tetapi menurut Mazmur ini kita diajak supaya menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan ketika kita menantikannya Bapak Ibu, nantikanlah dengan benar. Maka judul khotbah ini adalah menantikan pertolongan dari Tuhan. Marilah kita menantikan pertolongan dari Tuhan dengan benar. Mengapa saya tambahkan dengan benar? Karena bisa juga kan orang tuh menanti katanya tapi tidak benar sikap penantiannya. Contoh, menanti tapi sambil menggerutu. Numpang nanya, menanti juga nggak dia tadi? Tapi menantinya sambil menggerutu itu tidak benar. Ada juga orang menanti tapi tidak percaya dengan kedatangan orang yang dinantinya kalau itu orang. Jadi jangan sampai kita sekedar menanti saja pertolongan dari Tuhan, tapi kita nantikanlah sekaligus dengan benar supaya kita dapat hasil. Marilah kita menantikan pertolongan dari Tuhan dengan benar. Bagaimanakah kita menantikan pertolongan dari Tuhan dengan benar? Di dalam nats ini kita dapat catat 3 sikap ketika kita menantikan pertolongan dari Tuhan dengan benar. Yang pertama adalah dirangkum dari ayat 3 dan 4. Yakni kita menantikannya dengan keterbukaan. Yang kedua dirangkum dari ayat 1. Kita menantikannya dengan keyakinan. Dan yang ketiga dirangkum dari ayat 2. Kita menantikannya dengan kesabaran. 3 sikap ketika kita menantikan pertolongan dari Tuhan agar benar. Yang pertama Bapak Ibu adalah kita menantikannya dengan keterbukaan. Coba kita lihat lagi teks kita ya. Ayat 3 dan 4. Di dalam ayat 3 dan 4 ini ada 2 ciri yang menunjukkan bahwa pemazmur itu begitu terbuka kepada Tuhan. Mula-mula perhatikan ayat 3 bagian awal. Dia menggunakan kata yang sangat pribadi. Apa itu? Kasihanilah. 2 kali. Mengapa ini sangat pribadi Bapak Ibu? Karena kata ini ada dalam kosakata, ada dalam kamus, ada dalam otak seseorang, tapi sangat langka digunakan. Sebagai contoh, siapa di antara kita yang baru-baru ini menggunakan kata ini kepada seseorang dengan tenang? Ada? Kasihanilah. Tahun lalu, kapan Anda menggunakan kata ini terakhir, kasihanilah? Mungkin saja Anda menggunakannya, kita menggunakan tapi saking sudah lamanya jadi lupa. Karena memang kata ini sangat khusus. Tetapi kata inilah yang dipakai oleh pemazmur ketika dia menghadap Tuhan. Dia begitu terbuka di hadapan Tuhan sehingga dia menggunakan kata yang sangat pribadi. Makanya kalau kita berdoa, cobalah katakan kata-kata yang pribadi dari kita. Jangan ngikut-ngikut kata orang, doa-doa yang umum diulang-ulang. Benar tak kita ini datang secara pribadi kepada Tuhan? Kalau kita datang secara pribadi pada Tuhan, berarti kita akan menggunakan kata-kata yang khas, kata-kata yang khusus dari kita. Itu maksudnya. Suatu ketika Bapak Ibu, umat Tuhan itu dimarahi oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Coba lihat ayat ini. Apa amarah Tuhan? Nah, mereka ternyata beribadah pada Tuhan. Tetapi baca saya sendiri. Yesaya 29 ayat 13. Khususnya bagian akhir nanti. Lihat ya. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Sama-sama yuk, sisanya kita baca. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang hati-hati. Hati-hati dengan ibadah yang dihafalkan. Jangan-jangan nanti kita ibadahnya rutinitas, umum-umum saja karena sudah waktunya. Tapi nggak ada rasa lagi, nggak ada lagi semangat ibadahnya. Komunikasi Bapak Ibu banyak cara. Tapi yang utama adalah komunikata.
Kata-kata apa yang kita gunakan ketika kita berbicara kepada Tuhan? Kata-kata apa? Relasi kita dengan Tuhan ditunjukkan dengan diksi, pilihan kata. Jangan sama Tuhan basa-basi, seolah-olah gak kenal. Beneran gak kita memperlakukan Tuhan? Ibadah kita jangan hanya perintah manusia yang dihafalkan. Tobat. Makanya perlu keterbukaan ketika kita menantikan pertolongan dari Tuhan. Ciri keterbukaan yang dapat kita contoh di sini ayat 3 bagian awal. Gunakanlah kata yang pribadi. Belajar. Tuhan tidak suka yang hafalan, itu lagi, itu lagi. Yang kedua, sisa dari ayat 3 dan 4 apa? Ciri kedua, pemazmur sini begitu terbuka. Dia mengutarakan isi hatinya yang terdalam kepada Tuhan. Apa itu? Tuhan, kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami ini sudah urusan dalam banget nih. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Diulangi lagi, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Apa ini Bapak Ibu? Kalau orang itu sudah kenyang, berarti berbeda dengan masih lapar, betul tidak? Saya bukan mau mengguyon ya. Coba, kalau kita mengingat yang kita sudah makan saat masih lapar atau sudah kenyang? Biasanya kita mengingat apa yang sudah kita makan setelah kita kenyang. Tapi kalau masih lapar, apa yang akan dimakan itu yang kita ingat. Katanya mau ini keluar, katanya satu setnya 12, satu set menu 12 makanan. Mana bang, baru 3 udah waktu mau habis nih. Cepetan dong keluarin yang lain. Kalau orang masih lapar, yang belum dimakannya yang mau disebutnya. Tapi kalau orang sudah kenyang, dia akan menyebut apa yang sudah dimakannya. Apa maksudnya ini? Pantaslah orang ini dapat menyebutkan semua keluh kesahnya karena dia sudah kenyang. Tuhan, tidak ada lagi ruang dalam diri kami. Kami ini sudah begah, kami sudah banyak makan ini dan itu. Kami sudah terhina betul. Masalah kami banyak. Persoalan kami rumit. Kami bisa sebutkan. Terbuka enggak kita kepada Tuhan? Apa yang sedang kita alami? Ayo katakan kepada Tuhan. Soal apa? Rumah tangga? Ucap baik-baik di hadapan Tuhan. Perasaan terhadap suami atau sebaliknya terhadap istri, terhadap anak, orang tua, saudara bersaudara, ipar dengan ipar, menantu, mertua, atau besan, si ceem. Yang gak caem lagi, gedek gue ngelihat dia. Si Eda. Atau kita ada relasi sosial yang memburuk. Di kantor, tempat kita bekerja. Seharian kita di situ tapi ketemu dengan orang-orang yang bisa enggak kita utarakan kepada Tuhan? Apa yang menjadi persoalan kita? Sebutkan satu persatu, itu tandanya kita terbuka. Utarakan kepada Tuhan. Jangan ditutup-tutupi. Termasuk kalau kita salah, kalau kita berdosa, jangan ditutup-tutupi. Mengapa kita perlu terbuka di hadapan Tuhan? Banyak sekali alasannya. Karena Tuhan itu senang, sayang kepada orang yang jujur. Jujur dalam hidup kita bukan hanya secara etis moral dalam bisnis, kegiatan sosial. Tapi jujur ketika kita berkata-kata kepada Tuhan, apa ya? Ungkapkan semua. Tentu kalau kita beritahu pada Tuhan itu bukan pemberitahuan pertama, seolah-olah Tuhan belum tahu. Dalam Alkitab misalnya saja Matius 6 ayat 8 diulangi dalam ayat 32.
Bapamu yang di sorga sudah tahu sebelum kamu bicara, dia sudah tahu apa yang kamu akan doakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu perlukan. Tapi mengapa Tuhan masih suka mendengar kita berkata-kata? Dia menghormati orang yang jujur. Nah sesungguhnya kejujuran juga bagian dari kepercayaan kita. Kalau kita tidak trust Bapak Ibu, kita akan tidak terbuka. Tuhan mau kita terbuka. Bicara apa adanya. Maka perlu ruang, perlu waktu khusus. Misalnya Matius 6 ayat 6. Oleh sebab itu, kalau kamu berdoa masuk dalam kamar, tutup pintunya, berdoa di tempat yang tersembunyi. Apa maksudnya itu? Teriak kamu di sana. Teriak kamu di sana. Jangan teriak di jalanan. Jangan teriak di pengadilan. Jangan teriak di kantor polisi. Jangan teriak di depan orang. Jangan teriak di rumah sakit. Jangan teriak di tempat manapun. Teriak di hadapan Tuhan. Tuhan itu yang maha mendengar. Tuhan yang memaklumi keadaan kita. Terlebih ketika kita sedang susah. Mazmur 34 ayat 19. Ini mazmur yang masyhur ya. Indah sekali. Menggambarkan karakter Tuhan terhadap orang-orang susah seperti kita. Apa disebut? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Maka kalau kita datang pada Tuhan itu apa adanya. Kata-kata yang pribadi, yang khas. Ungkapkan semua kegundahan kita, masalah kita, salah kita, kelalaian kita juga. Beritahu kepada Tuhan. Kalau manusia gak akan kuat mendengar semua keluh kesah kita. Gak akan. Tapi Tuhan kuat. Daya tampung Tuhan untuk setiap keluhan kita tak terbatas. Dia sudah siapkan ruang, space buat kita. Silakan bicara. Silakan ngomong sama Tuhan. Dan terlebih kalau kita datang dengan tangisan. Wow, Tuhan sangat suka. Bukan Tuhan suka dengan tangisan kita. Tapi datangnya kita kepada Tuhan sambil menangis. Itu dihargai oleh Tuhan. Dan itulah memang namanya juga Bapak ya. Coba. Saya bukan mau menggiring Anda untuk setuju dengan saya. Kalau di sana anak kita menangis saja, hanya menangis. Senang gak kita lihat dia menangis? Tolong jawab. Tidak ya. Lalu anak itu sambil menangis tapi datang kepada kita. Senang gak kita? Kok senang ya? Aneh tapi nyata. Itulah kasih Bapak, itulah kasih Mama. Kita tidak senang anak kita menangis di sana sendirian. Tapi ketika dia datang kepada kita, yang lain kita akan tinggalkan. Bukan kita senangi tangisannya. Tapi gerak langkahnya datang kepada kita. Kita mau senasis penanggungan dengan dia anak. Kalau Bapamu yang di bumi ini saya tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ada saatnya kita tidak punya Bapa mengadu di bumi ini. Tapi kita masih ada Bapa surgawi. Amin. Dan dialah sesungguhnya Bapa kita yang sejati. Saya mumpung ingat saja. Yesaya lagi. Yesaya 63. Inilah salah satu doa yang indah. Sebagai doa pertobatan umat Tuhan. Yesaya 63 kalau tidak salah ini ya. Saya suka lupa juga. Tapi kepengen membacakannya. Ya. Sebentar. Tuhan tolong. Sebenarnya saya tidak siapkan ayatnya, tapi saya kepengen sekali kita membaca ayat ini. Yesaya 60. Berapa tadi saya sebut? 63. Coba lihat. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Yakub, Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami.
Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kepada siapa kita mengadu Bapak Ibu? Kepada siapa? Bisa saja kita tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu. Atau ada tapi mereka tidak mampu. Datang kepada Tuhan itu maksudnya tadi. Datang pada Tuhan. Dan kalau datang pada Tuhan, datanglah dengan keterbukaan. Menantikan pertolongan dari Tuhan dengan keterbukaan. Ucapkan apa yang saudara mau, apa yang kita perlu. Ucapkan, kami sudah begah, berarti bisa diingat. Kita tidak lagi lapar dengan masalah, tapi kita sudah kenyang dengan masalah. Berarti kita bisa sebutkan. Asal kita tenang. Apa persoalan-persoalan kita itu tadi? Apalagi saya ulangi lagi, kalau kita dengan derai air mata. Masih ingat ayat Mazmur juga, Mazmur 56 ayat 9. Tuhan menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Pendeta, kita ini laki-laki susah menangis. Kenapa susah menangis? Kenapa malu kalau memang sedang perlu? Kita tidak berharap pada manusia. Boleh gengsi di depan istri. Kita leader lah, oke. Gengsi di depan pegawai atau rekan kerja, oke. Tapi kamu gengsi di hadapan Tuhan, kamu siapa? Kita seringkali Bapak Ibu tidak konsisten pengaplikasian dari sebutan-sebutan kita terhadap Tuhan. Contoh tadi itu, kita panggil dia Bapa. Oke, panggil dia Bapa. Apakah kita juga memposisikan diri sebagai anaknya? Banyak betul julukan-julukan kita yang indah, penuh hormat pada Tuhan. Tapi apakah kita juga sinkron memposisikan diri dengan dia? Dalam hal ini dia Bapa kita, oke, kita berarti harus jadi anak. Malah Tuhan Yesus berkata apa? Matius 18 ayat 3 dan 4. Injil Matius 18 ayat 3 dan 4. Jikalau kamu tidak merendahkan diri seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan melihat kuasa dari kerajaan Allah. Kita harus datang kepada Tuhan dengan keterbukaan. Supaya kita melihat kuasanya. Jangan diam-diam saja. Tuhan sudah tahu lah. Iya, Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau mendengar dari kita. Ungkapkan semua. Maka kalau berdoa, jangan terburu-buru. Ya kalau doa di depan umum, apalagi ibadah liturgis, ya kita harus bagi-bagi waktu. Tapi ini kan konteksnya adalah kita sedang datang secara pribadi pada Tuhan. Aku mau healing. Ngapain? Caranya gimana? Wah, sewa video. Drama ini, drama itu. Seminggu aku gak mau kerja cuti, mau healing. Kau gak akan healing dengan cara itu. Kita tidak anti dengan entertainment dunia. Kita tidak anti dengan film, movie, piknik, ke pantai, ke jalan-jalan, holiday. Kita enggak anti. Tapi itu tidak akan membawa kesembuhan, pemulihan bagi jiwa kita. Kalau mau ada pemulihan, datang kepada Tuhan. Bayar harga di hadapan Tuhan. Katakan kepada dia apa yang saudara mau. Nangis di hadapan Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang belum pernah kau ketahui. Tuhan tahu bagaimana jawaban atas setiap persoalan kita. Makanya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dan apa hasilnya? Ayat 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada berkat. Kalau mau terjadi healing dalam hidup kita, datang pada Tuhan. Dialah sumber kesembuhan bagi kita. Mengadu padanya. Kalau saudara mengadu kepada manusia, sekali lagi, tidak ada yang kuat mendengar betul-betul.
Teman kita pun siap-siap aja, dia bilang apa? Lu udah selesai Paul. Udah, sekarang gue gantian. Juga mau keluh kesah sama lu. Lu juga ada masalah? Ya iyalah, emang lu doang. Tetapi kalau kita kepada Tuhan, dia tidak menambah beban bagi kita. Dia mendengar betul-betul, dia dengar terus. Dia dengar. Tuhan tidak hanya punya mulut yang tajam. Dia lebih tajam pendengarannya. Dia mau mendengar kita. Dan dialah kawan kita yang sebenarnya kawan kita. Tapi kawan ini sudah lama kita tinggalkan. Karena kita anggap sudah ada kawan lain. Kawan sejati kita adalah Tuhan. Datang kepada Dia. Nantikan pertolongan darinya. Dan ketika kita menantikannya, nantikanlah dengan keterbukaan. Termasuk saya ulangi, jangan marah. Kalau kita sedang ada salah. Jangan ditutup-tutupi. Lihat ya Bapak Ibu. 2 Tawarik 7 ayat 14 yang masyhur. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Memulihkan negeri mereka. Berarti ini apa? Kumulatif semuanya. Rumah tangga kita, perekonomian kita, kesehatan kita, masalah-masalah. Negeri mereka aku pulihkan. Wow. Berdoa sekali, berkatnya berkali-kali. Mari Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan jumpa dengan Tuhan. Sediakan waktu. Sediakan ruang. Bicara kepada Tuhan. Nantikan pertolongan dari Tuhan dengan benar. Yang kedua adalah kita menantikannya dengan keyakinan. Jangan hanya terbuka saja Bapak Ibu. Tetapi kita juga harus sekaligus yakin. Coba kembali kepada bacaan awal. Kita harus bagi-bagi waktunya ini. Ayat 1. Kitab Mazmur pasal 123 ayat 1. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di sorga. Wow. Kepada siapa pemazmur melayangkan matanya? Padahal tahu nggak siapa yang menyakiti dia? Tahu? Tahu kan tadi? Mereka itu mengolok-olok kami. Tapi pemazmur tidak memuntahkan sakit hatinya kepada orang itu. Tetapi dia menumplakkannya di hadapan Tuhan perlahan-lahan. Hati-hati, kalau orang terlalu kenyang bisa cepat muntah. Maka kalau orang sudah kenyang mesti tenang. Jangan balas semua hinaan orang. Tapi biarlah itu menjadi pemicu kita untuk datang pada Tuhan. Jadikan semua kesulitan sosial menjadi kesempatan spiritual. Semakin kita susah, semakin kita ingat Tuhan. Semakin kita sakit, semakin kita ingat Tuhan. Kita melayangkan mata kita. Kita dapat melihat Tuhan seperti pemazmur melihat Tuhan. Asalkan dengan mata apa? Mata apa yang dapat melihat Tuhan di sorga? Pastilah bukan mata jasmani. Kalau mata jasmani terganggu kita. Seperti ini saya tidak sungguh-sungguh dapat melihat wajah Bapak Ibu kecuali saya fokus 2 detik gitu. Bapak Ibu bisa lihat saya? Sayangnya saya tidak terlalu bisa lihat Bapak Ibu. Cahayanya beda di sini. Kita punya penglihatan terbatas. Horizonnya terbatas. Kalau sudah ditutup tembok seperti ini kita nggak tahu lagi apa. Padahal cuma 4 meter saja. Tidak tahu kita ada apa di balik itu. Atau sepertinya terbuka. Tapi begitu jauh. Anda bisa melihat 2 kilometer ke depan sana. Saya tidak bisa.
Maka kita tidak boleh mengandalkan mata jasmani terus dalam menjalani hidup ini. Apalagi kalau mau pengharapan pada Tuhan harus dengan mata rohani. Dengan mata rohani kita bisa menembus segala sesuatu dan melihat Tuhan bersemayam di sorga. Wow. Bersemayam tentu berbeda dengan disemayamkan. Kalau disemayamkan itu ya orang baru meninggal. Ada orang menganggap persemayaman itu rumah duka. Tapi ada juga yang mengatakan itu kuburannya. Terserahlah. Tapi disemayamkan itu untuk orang yang meninggal. Bersemayam beda maksudnya. Bersemayam justru dia sedang hidup siap sedia. He is sitting on his throne. Dia sedang duduk di atas tahtanya. Siap memberi perintah apabila dia berkenan. Berlaksa-laksa beribu-ribu laksa malaikatnya. Siap melakukan perintah sang raja itu yang duduk di atas tahta. Kepadamu aku melayangkan mataku ya engkau yang bersemayam di sorga. Wow. Saudara tahu teknologi sorga dengan dunia ini beda sekali. Cepat sekali. Saking cepatnya kita anggap mujizat. Padahal pasti ada proses pergerakannya. Tapi saking cepatnya. Percaya enggak Tuhan itu juga diliputi oleh waktu? Saya percaya. Tapi penggunaannya, enggak ada gambarannya. Bahkan kecepatan cahaya pun enggak bisa mengimbanginya. Tahu ya kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya kalah dengan kecepatan suara. Karena kecepatan suara bisa dibatasi, dihalau oleh angin. Ngomong di sini ke bawah ke sana. Tapi kalau kecepatan cahaya, kira-kira tuh bisa 600 mil per detik jangan-jangan. 600.000 mil per detik jangan-jangan. Buka pintu kamar langsung masuk cahaya. Itulah kecepatan cahaya. Dari mana ini? Saudara mengikuti khotbah ini? Sulit ya kayaknya ya. Aduh pendeta, saya benar-benar sulit dengar khotbah Anda. Oke, begini Bapak Ibu. Kadang kita ketemu pengajar yang sulit. Tapi selama masih ada minat, Tuhan akan tolong kita untuk mengerti. Dan dalam konteks pembelajaran edukasi, justru yang semakin sulit itulah yang semakin kita beri perhatian. Kalau kita setuju sedang belajar. Coba kita berdoa, Tuhan khotbah apa ini Tuhan? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya Tuhan? Saya tidak tahu teks yang mana yang masuk kepada kita. Tapi ada beribu kata di dalam sepanjang saya berkhotbah. Jangan-jangan hanya 1-2 kata memang yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Tidak apa-apa. Tapi asal saja kita mau dengar 1-2 kata itu, maka kita akan diberkati. Masalahnya kita tidak tahu dari 1000 kata atau 1000 kalimat itu perkata yang mana yang Tuhan mau tanamkan pada kita. Maka tugas kita adalah Tuhan saya mau dengar semua dari awal sampai akhir. Yang mana yang Tuhan mau tanamkan pada saya siap. Saya mau dapat firman. Kita menantikan pertolongan dari Tuhan juga dengan keyakinan. Percaya Tuhan ada di sorga, maka harus memandang dengan mata rohani. Jangan kita pandang dengan mata jasmani. Itu sebabnya ayat-ayat sejenis disebut apa? Ibrani 11 ayat 6. Jikalau orang mau datang pada Tuhan harus datang dengan iman. Kalau mau jumpa Tuhan tanpa iman tidak akan jumpa Tuhan. Jangan anggap saya menekan. Hati-hati dengan gereja kita di sini. Saudara boleh dekat dengan seseorang di sini. Tapi jangan saudara datang di sini karena kedekatan dengan orang itu. Tapi datanglah di sini karena kedekatan Anda dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati Anda. Datang kepada Tuhan. Pahami bahwa ini rumah Tuhan. Bukan rumah manusia. Dan saya yakin pengurus gereja kita juga memahami ini sebagai rumah Tuhan. Kalau tidak, ngapain mendandani ini semua ini begini rupa. Jangan-jangan rumah pengurus juga nggak sebagus ini. Ini super mahal tempat ini. Coba aja hitung-hitung nanti di sana itu. Tanya-tanya dulu kepada bagian marketing itu.
Bos ini bang, berapa ini? Hitung aja, pusing kita dengarnya. Kok bisa? Karena Tuhan mau hadir di sini supaya kita jumpa dengan Dia di sini, tapi datang dengan mata rohani. Mataku memandang kepada Tuhan. Aku tidak mau kehilangan wajah Tuhan. Aku mau datang kepada Dia, menerima berkat-berkatnya. Mata rohani. Pandang Tuhan dengan mata rohani. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil baginya. Langit dan bumi Dia ciptakan. Begitu hebat. Apalagi yang lain. Saudara percaya Allah sanggup melakukan segala perkara? Bukan main. Tuhan itu hebat tiada tara. Masalahnya adalah, apakah kita percaya? Apakah kita yakin? Berbahagialah orang yang percaya karena sudah melihat. Tapi lebih berbahagia lagi orang yang percaya walau belum melihat. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kepada Thomas. Thomas, berbahagialah kamu karena kamu sudah percaya sebelum melihat aku. Tapi lebih berbahagia lagi orang yang percaya walau belum melihat. Percaya dulu Bapak Ibu, maka kita akan melihat. Percaya. Penyakit kita masih bisa sembuh? Bisa. Mengapa? Dia Tuhan Yehova Rafa. Mengapa? Mengapa Tuhan bisa menyembuhkan? Ini mesti ada dasarnya. Coba kita lihat sebentar. Mumpung saya ingat. Keluaran 4 ayat 11. Keluaran 4 ayat 11. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Bukankah aku, kata Tuhan? Tuhan yang menciptakan kita dengan telinga. Dia bisa menutup pendengaran kita. Tapi dia juga bisa membukanya kembali. Efata, terbukalah. Kedengaran lagi. Melihatlah, melihat lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalahnya apakah kita percaya Bapak Ibu? Yakin dah kita? Saya sudah keliling-keliling sebatas dapat kaki melangkah. Makin hari orang makin gak percaya kepada Tuhan dalam hal mujizat. Kenapa? Tahu enggak? Saya merasa sudah punya teknologi. Apakah kita Bapak Ibu ikut-ikutan dengan mereka? Mentang-mentang kita punya asuransi. Sudah ada dokter pribadi. Sudah tahu rumusnya. Sudah. Kita tidak anti dengan istilah itu medical treatment. Tapi masih adakah doa pada saat kita sakit? Masih adakah kita berdoa saat kita mau ke rumah sakit? Kita seringkali tergopoh-gopoh. Ayo ketemu ke dokter, bawa aku ke dokter. Kasih tahu, bawa aku ke dokter setelah doakan dulu aku. Doakan dulu aku, doakan dulu aku. So, kalau tangan Tuhan sudah tertumpang atas kita, dengan atau tanpa obat pasti kita sembuh. Gaya kita harus berbeda Bapak Ibu kalau kita mengenal Tuhan. Kita tidak anti obat, tidak anti konsumsi, tidak anti. Obat itu berkat Tuhan secara khusus bagi kita. Dunia ini banyak tertolong oleh obat. Tapi jangan justru teknologi itu memisahkan kita dari Tuhan. Itu problemnya. Termasuk juga sulit sekali bukan sekarang ngajak anak-anak bergereja. Kenapa? Kenapa? Dulu kita mudah bergereja. Kenapa? Mama kita berkata, kamu mesti berdoa supaya ada makanan. Itu bajumu dari Tuhan. Sekarang konsepnya sudah beda. Kalau mau makan, Mbak. Kalau mau pakai pakaian, bahkan sepatu pun diikatin talinya.
repot ini. Kita tidak mau sampai miskin lagi baru kita percaya Tuhan. Tapi bagaimana ini mengucapkan ini? Itu berkat Tuhan, ini berkat Tuhan. Ayo kita bersyukur. Jadi kalau toh kita tidak sedang dalam rangka perlu Tuhan akan kekurangan kita terisi, maka marilah datang tetap pada Tuhan itu bersyukur. Kasih tahu anak-anak itu, kamu bisa sekolah karena berkat Tuhan. Gereja! Kalian mau menikah, jangan urusin dulu holiday, holy in. Ibadah. Undang Yesus dalam pernikahanmu. Tapi sayang Bapak Ibu, sekarang ini ya itu hanya numpang lewat. Coba begitu sama saya. Saya sial loh ya. Lu mau bikin Tuhan nomor 3, tapi mau diberkati. Gak fair Bapak Ibu, saya bukan mau marah-marah. Kalau Anda tidak suka dengan tadi itu, teriakan itu dihapus saja itu kalau ada rekamannya. Memprihatinkan sekarang ini orang rasa perlu Tuhan atau tidak. Sayang sekali. Kenapa makin makmur, makin tidak percaya ada Tuhan? Mengapa? Bapak Ibu, Tuhan itu masih kita perlukan. Saudara boleh punya uang, saudara boleh punya yang lain. Tapi masalah kita tidak bisa selesaikan dengan uang. Makan tuh uang. Bisa anak hormat sama orang tua karena uang? Tidak bisa. Saya sudah lihat dan coba. Saya bukan mau menghina ya. Entah mengapa beberapa minggu terakhir ini ada beberapa ayah ibu, sorry ya, ini sebenarnya tidak elok juga disebut di sini, tapi tetap no name. Cerita, berkeluh kesah. Duh, saya punya anak, saya sudah sekolahkan jauh-jauh, sudah ngutang-ngutang bahkan, pulang-pulang nggak hormat sama orang tua. Itu bisa terjadi jikalau apa? Kita lupa memperkenalkan Tuhan padanya sebelum dia berangkat. Enggak jaminan Bapak Ibu. Warisan sejati adalah warisan iman. Baca Alkitab. Berapa banyak itu uang, harta diberikan Abraham terhadap Ishak. Tapi suatu ketika terjadi kelaparan di Kanaan setelah ayahandanya meninggal. Habis semua, ludes. Ishak menjadi pengungsi, ceritanya mau ke Mesir. Masih baru tiba di Gerar. Tuhan menjumpai, Kejadian pasal 26. Ishak, do not go to Egypt. Stay here in this land. I will bless you. Apa kata Ishak? Yes Lord, as you said. Seperti Abraham aku berkati kau Ishak. Apa yang terjadi? Ayat 12 pasal 26 kitab Kejadian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah kering. Kalau diberkati Tuhan, diberkati berlimpah. Sampai 100 kali lipat hasilnya. Sehingga kaya lagi, lebih kaya dari sebelumnya. Karena apa? Ada warisan iman. Tapi kalau kita Bapak Ibu hanya wariskan materi, sorry aja. Enggak kuat Bapak Ibu. Saya sudah lihat. Kalaupun kita tidak sempat mewariskan materi, Bapak Ibu jangan kelewat kecewa. Tapi kalau kita ada warisan iman padanya, justru dia yang berbagi kekayaan dengan kita dalam nama Tuhan. Tidak pernah anak hormat orang tua karena orang tuanya kaya, karena orang tuanya pinter. Tapi anak hanya hormat pada orang tua yang beriman kepada Tuhan, buktikan sendiri. Dan anak cucu orang-orang benar tidak akan menada dan tangan meminta-minta roti. Ada berkat Tuhan turun kepada anak cucu kita kalau kita beribadah dengan benar kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Menantikan pertolongan dari Tuhan dengan keyakinan percaya. Bagaimana kita menguji kepercayaan? Boleh saya jelaskan 1 menit atau setengah menit? Begini, saya sedang sakit. Semisal suatu hari,
Lalu saya bilang apa? Tuhan, saya percaya Tuhan dapat sembuhkan saya. Lalu minggu depan saya belum sembuh. Apa perkataan saya? Masih sama enggak dengan yang tadi? Kalau sudah tidak sama berarti saya tidak yakin. Jadi keyakinan itu perlu diuji. Entah kapan masih sama enggak statement kita dengan yang awal soal itu. Fokus enggak kita kepada penantian akan keyakinan kita. Kalau kita hanya berkata percaya di awal pagi sekali tidak ada tindak lanjutnya, mah semua orang bisa. Tapi tetap dah kita pernyataannya sama. Minggu depan, bulan depan, bahkan mau mati sekalipun kita berkata, aku percaya Tuhan dapat menyembuhkan penyakitku. Dan mungkin orang semua akan mengejek kita. Tetapi tiba-tiba roh kita dibawa ke sorga yang mulia, hidup dalam kekekalan. Bye-bye the world yang penuh dengan penyakit. Apa guna sisi dunia kau miliki, jiwamu binasa. Justru kita mendapatkan kesembuhan kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Karena kita orang percaya. Maka saya tahu waktunya sudah habis lewat malah ya, aduh gimana ini. Ya yang ketiga ini saya ngebut boleh ya. Janji saya ngebut. Kita menantikannya dengan kesabaran. Sebab di sini ada yang saya mau jelaskan sedikit saja. Tidak urai semua. Lihat ayat 2. Apa sih yang dimaksud dengan kesabaran dalam khotbah menurut ayat 2 ini? Supaya kita jangan keliru paham. Jadi yang pertama tadi dengan keterbukaan. Kedua dengan keyakinan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Menabur dengan derai air mata. Pulang dengan sorak-sorai. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Lalu dengan kesabaran. Lihat ayat 2. Lihat. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Sampai apa? Sampai berarti ada penantian. Ada penantian. Selama penantian ini apa yang terjadi? Zaman Alkitab, hamba baik laki-laki maupun perempuan bangun lebih dahulu tentunya. Dari tuan maupun nyonyanya. Dan tuan ini bangun, nyonyanya bangun. Apa yang dilihat oleh hamba-hambanya di sini? Mukanya, wajahnya, matanya, kepalanya atau tangannya? Lihat ayat 2. Seperti mata hamba perempuan atau hamba laki-laki memandang kepada tangan nyonyanya, tangan tuannya. Apa ini? Semakin bonafit ya, orang kaya itu waktu itu, tuan atau nyonyanya, dia semakin tidak banyak ngomong. Tapi body language yang bicara, mereka akan bicara dengan tangan. Jadi kalau tangan itu berkata, come. Kalau begini kira-kira kemana? Kiri. Begini, apa? Begini, cukup. Cukup. Apa maksudnya? Berarti menanti di sini dengan kesabaran bukan tidak ngapa-ngapain lagi. Tapi maksudnya ikuti petunjuk Tuhan. What's the next? Apa seharusnya? Apa selanjutnya? Kalau kamu sakit setelah kamu berdoa, dengar perintah Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Perlukah berobat tadi? Atau perlukah hanya tinggal saja di rumah? Kalau kita sedang kesulitan keuangan, jangan langsung bergerak. Lihat petunjuk Tuhan. Perlukah ke bank untuk pinjam? Atau Tuhan berkata jangan pinjam sama sekali kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Lihat petunjuk dari Tuhan. Jangan, setelah berdoa lalu caramu sendiri. Iya enggak klop Bapak Ibu. Menurut Nats ini adalah tindak lanjuti sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Kemana Tuhan mau kita melangkah selanjutnya. Lihat petunjuk Tuhan. Tangan Tuhan terarah kemana. Kalau Tuhan menyuruh kita pinjam uang di bank, jangan takut. Sebaliknya kalau Tuhan berkata jangan pinjam apapun juga jangan takut. Kalau Tuhan suruh kita ke dokter bahkan dioperasi pun kaki kita jangan takut. Tapi kalau Tuhan berkata tidak usah dioperasi jangan takut. Coba dengar suara Tuhan
ke kiri atau ke kanan kita melangkah. Urim Tumim, buka lagi baju efod imam besar. Urim Tumim, Tuhan ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur, menikah atau tidak menikah, beli atau tidak beli tanah itu, jual atau tidak jual rumah itu. Urim Tumim, kiri kanan, maju atau mundur. Urim Tumim, apa kehendakmu Tuhan? Disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan betul-betul nyata. So Tuhan mau penyelesaian masalah itu, Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Sebagaimana kita sudah begitu banyak berproses menjadi susah, Tuhan mau kita juga berproses menjadi senang, menjadi sukacita. Kita mau downhill begitu ya, melihat kesenangan dari Tuhan. Maka jangan tinggalkan Tuhan dalam menyatakan mencari jalan keluar itu. Tetap libatkan Tuhan. Berseru, menantikan pertolongan Tuhan dengan keterbukaan. Semua kita ngomongin, yakin, aku percaya Tuhan, aku percaya, selalu percaya. Lalu apa kemudian Tuhan? Kemana tanganmu Tuhan terarah? Aku mau ikuti petunjuk Tuhan. Contoh terakhir mulu nih pendeta. Terakhir beneran nih. Saudara sedang ada masalah dengan anggota keluarga yang begitu menyakiti hati saudara. Saudara mau dia bertobat? Pasti ya. Lalu kita berkata, Tuhan saya mau orang itu bertobat. Oh bagus kata Tuhan. Ya terima kasih Tuhan ya, Tuhan mau tobatin dia, tunggu dulu. Kamu mau dia tobat? Iya Tuhan. Jabatan tangan. Enggak bisa, enak aja. Justru gue gedek sama dia. Maunya saya tuh Tuhan bela saya, usir dia. Kamu mau dia tobat, bagaimana orang terusir bertobat? Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau kau mau tobat, dia mau tobat. Kamu peluk dia dalam namaku. Yakin Tuhan? Yakin, justru itu obatnya. Saudara jangan perintah-perintah Tuhan dengan atas nama yakin. Tapi gak mau mengikuti apa petunjuknya. Jangan main-main. Tuhan di atas segala-galanya. Saudara mau selesai urusan, libatkan Tuhan sampai tuntas. Tuhan buka jalan untuk semuanya. Ikuti petunjuknya. Mari tunduk kepala, kita bersatu teduh sejenak. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu belakangan ini. Tapi Tuhan melihat, maha melihat. Tidak ada uraian firman yang sempurna. Tidak ada khotbah yang lengkap tentang apapun juga. Tapi sesedikit apapun firman itu, tangkap Bapak Ibu, tangkap. Terima Bapak Ibu, aminkan Bapak Ibu. Jangan sampai firman itu jatuh di jalan yang dimakan oleh si iblis. Jangan sampai firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak berakar. Jangan sampai firman itu dihimpit oleh semak-semak duri. Biar firman itu jatuh di tanah yang subur. Itu hati kita hari ini. Datang kepada Tuhan. Barangkali khotbah ini tidak persis untuk menjawab pertanyaan Anda hari ini. Tetapi ini firman Tuhan. Tabung Bapak Ibu, barangkali ini kita gunakan, kita perlukan bulan depan, tahun depan. Saat kita mengalami persoalan, kita sudah diingatkan lebih dahulu. Menantikan pertolongan dari Tuhan dengan benar Bapak Ibu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Engkau ajaib luar biasa, gagah perkasa. Sanggup melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bang. Ayo terus pandang Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi
Yesus ku percaya padamu. Sekali lagi katakan yuk. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Bapa, Engkau melihat setiap kami yang hadir di ruangan. Bapa, Engkau mau kami boleh mengalami kemenangan kembali hari ini, mengalami kesembuhan bagi yang sakit, mengalami kecukupan bahkan kelimpahan bagi yang berkekurangan, mengalami kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah, mengalami kemampuan untuk menolak setiap godaan dan kebiasaan-kebiasaan buruk dan hobi-hobi kami yang tidak benar. Kami berserah kepadamu. Berkati New Identity Church ini, berkati Pastor Daniel dengan ibu dan anak-anak menantu cucu, berkati semua hamba-hambamu yang melayani di gereja ini, berkati semua pengurus majelis, semua aktivis pengerja, semua jemaat, ibadah kapanpun kami buka, biar semakin banyak orang boleh percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia, ibadah kami mengandung janji. Pada akhirnya kami akan melihat perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak benar, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.